Halo, saya Samuel. Sekarang saya berada di rumah Ibu Inggit Ganasih, yang berada di Jalan Ibu Inggit Ganasih nomor 8, Kota Bandung. Langsung aja kita masuk ke rumahnya guys. Ini adalah halaman depan rumah Ibu Inggit Ganasih. Sini ada foto Soekarno, yaitu suami dari Ibu Inggit Ganasih. Ini pada umur 22 tahun. Ini ada ruang baca Ibu Inggit Ganasih dan Soekarno. Langsung aja kita masuk ke dalam. Inggit dan Soekarno tinggal di sini dari tahun 1926 sampai 1934. Pada saat itu Soekarno awalnya hanya tinggal sebagai anak kos sampai dia menikahi ibu kosnya. Rumah tersebut ikut melahirkan dua pemikiran dan konsep untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Beberapa di antaranya yaitu PNI 4 Juli 1927 dan 28 Oktober 1928 yaitu Sumpah Pemuda. Di sini juga tempat bertukar gagasan dari berbagai tokoh nasional seperti Ki Hajar Dewantara, Hos Cokroaminoto, Muhammad Yamin, Muhammad Hatta, Muhammad Tamrin, serta Sosro Kartono, dan masih banyak yang lainnya. Mereka mengadakan pertemuan di rumah Inggit berbagai gagasan untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan Indonesia. Di sini ada beberapa gambar dari meja yang menemani Soekarno di dalam ruang baca ini. Kalau teman-temannya dan dia tidak sedang berdiskusi, dia membaca di meja ini. Kita akan ke ruangan kedua, yaitu ruang pekerjaan dari Ibu Inggit Ganasih. Ini adalah ruang pembuatan bedak dan jamu. Langsung masuk ke dalamnya. Ini memiliki peran yang sangat besar dalam menemani dan membantu Soekarno dengan membangun perjuangan awalnya dalam kemerdekaan Indonesia. Selepas bercerai dengan H. Sanusi dan menikahi Soekarno yang saat itu masih berkuliah dan belum bekerja, Inggit kemudian mencari nafkah untuk kehidupan sehari-hari dengan cara berjualan jamu, bedak, rokok, hingga kutal. Dari hasil berjualan inilah Inggit memenuhi kebutuhan sehari-hari dan bahkan membiayai Soekarno hingga berhasil mendapat gelar insinyur. Ini adalah beberapa barang yang digunakan oleh Bu Inggit untuk bekerja sehari-hari. Ini ada beberapa piagam atau penghargaan yang telah diraih oleh Ibu Inggit selama menjadi tokoh bangsawan. Di sini juga ada foto Ibu Inggit dan Soekarno saat mereka menikah. Nah, selanjutnya ini Ibu Inggit yang baru sakit pada umur 95 tahun dan biasanya Ibu Inggit diperiksa oleh Dr. Eko Antono. Nah, inilah tempat peristirahatan terakhir dari Ibu Inggit sendiri. Dia meninggal pada tanggal 13 April 1984 di umur yang ke-96 tahun. Selanjutnya kita akan ke kamar tidur yang sekarang sudah berubah menjadi ruangan foto-foto Ibu Inggit Ganasih dan Soekarno dan perjalanan mereka. Ketika Soekarno berpindah-pindah penjara mulai dari Bacai lalu ke Sukamiskin, Inggit harus berjuang sendirian demi menyambung hidupnya. Selain itu, ketika Bung Karno diasingkan ke Ende, Bengkulu, dan Flores, Inggit beserta keluarganya selalu ikut kemanapun sang suami pergi. Inggitlah yang memotivasi Soekarno dalam keadaan sulit. Sini ada beberapa perjalanan Ibu Inggit Ganasih dari saat dia lahir pada 17 Februari 1888. Terus lalu dia bercerai dengan Hatta Atmaja. Lalu dia kembali pada cerita masa lalunya yaitu H. Sanusi dan menikah pada 1916. Nah, pada tahun 1921, Sanusi dan Inggit mendapat sebuah surat yang menitipkan menantunya Soekarno untuk bersekolah di Teknik School atau yang sekarang biasa disebut ITB. Selama berada di rumah, Soekarno sering berdiskusi dengan Inggit karena Sanusi sering berada di luar rumah. Intensitas itulah yang menemukan ikatan cinta antara Soekarno dan Inggit. Inggit sering mendampingi Soekarno baik dalam menyelesaikan sekolahnya maupun pada saat berpidato di depan publik. Inggit ikut kemanapun Soekarno pergi. Dan ketika mereka berada di Yogyakarta, Soekarno ditangkap dan dijebloskan ke penjara Bacai di Bandung. Dengan setia, Inggit mengirimkan makanan dan menyelundupkan buku-buku ke dalam penjara. Dengan setia. Hasil jerih payahnya itu yang membuat Soekarno menuliskan pembelaan yang dibaca depan hakim Gedung Langgar berjudul Indonesia Menggugat. Ini Inggit mendengar kabar bahwa mantan suaminya Soekarno berhasil membacakan proklamasi
pada 17 Agustus 1945. Tapi pada saat itu peristiwa Bandung yaitu Bandung Lautan Api 1946 mungkin mengungsi ke Garut. Dan pada tahun 1950 Bung Hatta dan kawan-kawan Soekarno memprakarsai pembangunan sebuah rumah untuk inggit generasi. Mereka membeli dan membangun sebuah rumah di atas tanah, tepat di mana dulu tempat tinggal inggit Soekarno, yaitu di Jalan Ciato nomor 8. Inggit juga menerima pertemuan terakhir dari mantan suaminya Soekarno pada tahun 1990-an. Inggit hanya menyampaikan, Gus, baju teh manis sae. Gus, ya baju teh kira-kira ulah pokoknya salah karena tahun 1970. Dan Inggit generasi berpulang pada 13 April 1984 di umur 96 tahun. Beliau dimakamkan di pemakaman Murpori, Caringin, Kabupaten Bandung. Nah, rumah Ibu Inggit generasi ini sudah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang benda cagar budaya yang harus dilindungi dan dilestarikan karena memiliki nilai sejarah yang tinggi. Nah, rumah ini akhirnya dikelola oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Sekian dari saya tentang rumah Ibu Inggit generasi. Nah, sekarang kita akan membahas lokasi kedua, yaitu Lapas Soekarno yang berada di Jalan Bancai. Oke semua, jadi sekarang saya berada di Lapas Bancai yang terletak di Jalan Bancai. Jadi penjara Bancai atau Lapas Bancai ini menjadi salah satu tempat perjuangan kemerdekaan Indonesia karena tempat ini adalah penjara Soekarno dan 3 rekannya dari PNI, yaitu Mas Kun, Supriyadinata, dan Gatot. Mereka ditangkap dari Yogyakarta dan dibawa ke Bandung, ditahan di Lapas Bancai. Nah, pemerintah Belanda juga menjarakan Soekarno penjara Bancai ini atas tuduhan hendak menggulingkan pemerintahan Hindia Belanda pada 29 Desember 1929. Soekarno kemudian ditahan di sel nomor 5 selama 8 bulan. Sel ini dulu merupakan penjara kelas bawah karena sel ini dulu sangat kotor, gelap, dan sangat kecil. Nah, sel ini itu biasa ditempatkan untuk orang-orang yang melakukan aktivitas pembelaan negara kemerdekaan Indonesia. Nah, dari sel ini Bung Karno menyusun pledoi yang untuk dibacakan saat nanti dibawa ke gedung Letran atau yang sekarang disebut dengan gedung Indonesia Merdeka. Nah, pledoi Soekarno disusun di sel yang sempit penjara Bancai dengan menggunakan kaleng tempat pembuangan air untuk alas menulisnya karena memang tidak ada alat lainnya. Soekarno mendapat kunjungan istrinya yaitu Inggit Garnasi yang baru dibolehkan Belanda pada hari ke-40 setelah Soekarno ditahan. Nah, selama di penjara ini segala aktivitas Soekarno begitu dibatasi. Dalam pembuatan pledoi tersebut, Inggit yang kemudian membantu Soekarno mendapat pasukan yang memperkuat pledoinya. Inggit rela berpuasa tidak makan nasi selama 3 hari sampai perutnya benar-benar kurus agar buku-buku yang ia sembunyikan di balik bajunya tidak dicurigai oleh penjara-penjara. Hasil dari usaha tersebut, Soekarno dapat membuat sebuah pledoi yang terkenal dan berjudul Indonesia Merdeka. Kamar penjara bercat putih dengan pintu besi bernomor 5 adalah tempat Bung Karno menetap. Kamarnya yang kecil hanya berukuran 2,5 kali 1,5 meter ini. Di dalamnya terdapat barang-barang yang pernah digunakan Soekarno, dari mulai tempat tidur, bantal, selimut, dan sejumlah buku dan bendera kecil. Ada juga peralatan makan dan minum hingga kendi. Di bagian luar penjara ada patung Presiden Soekarno yang duduk menyilangkan kaki di atas batu dengan tangan memegang. Ya, selanjutnya kita berada di Gedung Indonesia Menggugat. Sekarang saya bersama dengan rekan saya Christian akan menjelaskan tentang Gedung Indonesia Menggugat. Mari kita masuk. Gila. Jadi ini merupakan ruangan yang dipakai Soekarno pada saat itu ketika sedang menjalani sidangnya setelah dia dipenjara di Lapas Bancai. Mari kita masuk. Di sebelah sini kalian bisa melihat beberapa tokoh yang pada saat itu sedang diadili.
Seperti contohnya ada Soekarno, ada Gatot Mangkupraja, ada Supridinata, dan juga ada Sastro Maljono. Lalu untuk tampilan sidangnya seperti ini. Pada saat itu Soekarno diadili oleh 3 orang hakim dari Belanda yang saat itu menjeratnya dengan pasal-pasal, yaitu pasal yang dalam bahasa Belanda yaitu pasalnya yaitu Hatsal-Artikelen. Jadi pasal ini tuh untuk menyangkut penghinaan, kebencian, dan juga permusuhan terhadap pemerintah atau golongan tertentu yang pada saat itu digunakan untuk menjerat Soekarno agar dia dapat dihalangi keinginannya untuk memerdekakan Indonesia. Jadi gedung ini sendiri sebetulnya sebelumnya merupakan tempat dari seorang warga Belanda yang tinggal di Bandung, namun dialihfungsikan menjadi gedung Landrat atau gedung untuk pengadilan pemerintahan kolonial Belanda pada tahun 1930. Dalam dakwaan yang dijatuhkan pada Soekarno pada tahun 1930, Soekarno dijatuhkan dengan pasal-pasal yang sebenarnya memberatkan Soekarno, tapi walaupun itu pasal-pasal itu tuh sebenarnya tidak terlalu spesifik mengarah ke Soekarno. Ya, jadi selanjutnya tadi kan udah dibahas, Soekarno menjelaskan tentang pledoinya. Jadi pledoinya ini isinya itu tentang penderitaan rakyat Indonesia di bawah penjajahan dari Belanda dan juga tentang keadaan politik internasional. Pidato pledoi Soekarno ini kemudian menjadi suatu dokumen politik yang menentang kolonialisme dan imperialisme. Nah, ini merupakan salah satu contoh surat kabar yang dibuat oleh Soekarno pada saat ia diadili di pengadilan ini. Isi surat ini menceritakan tentang hukuman kepada 4 pemimpin PNI termasuk Soekarno, yaitu yang dihukum dengan penjara 4 tahun 6 bulan di penjara Sukamiskin. Karena peristiwa itu, nama gedung bersejarah ini pun disebut sebagai Gedung Indonesia Menggugat. Oke, sekarang saya akan melanjutkan dari penjelasan dari Stefanus. Dalam dakwaan di perkara tahun 1930, Presiden pertama RI ini melakukan pembelaan dengan membacakan pledoi. Saat Soekarno diadili dalam persidangan di Langga, Bandung pada tahun 1930, jadi dijerat dengan pasal-pasal Hatsal-Artikelen. Ini merupakan dari istilah untuk pasal-pasal yang menyangkut penghinaan, kebencian, permusuhan terhadap pemerintahan atau golongan tertentu. Pasal ini bertujuan untuk menghalangi keinginan mereka merdeka suatu negara. Dan ini merupakan perpustakaan dari Gedung Indonesia Menggugat. Dan di mana Soekarno mencari inspirasi lewat perpustakaan ini. Berikut adalah kumpulan-kumpulan bukunya di mana Soekarno mencari inspirasi. Sekian penjelasan kami dari Gedung Indonesia Menggugat. Sekarang kita akan lanjut ke ITB. Yo, what's up guys? Nah, Kembali lagi bersama saya Christian dan saya Stefanus. ya, sekarang kita sudah sampai di ITB. Ikut kampusnya. Ayo kita lah bahas. Sekarang saya berada di Institut Teknologi Bandung. Saya bisa dikenal dengan ITB. ITB itu terletak di Jalan Ganesha, nomor 10, Kota Bandung, Jawa Barat. Pada abad ke-20, pemerintah kolonial Belanda mendirikan sebuah pendidikan tinggi yang diberi nama The Technic Books de Bandung, atau yang biasa disingkat dengan TH. Pembentukan perguruan ini dilakukan pada 3 Juni 1920 sebagai tempat yang digunakan untuk menciptakan bibit tenaga teknik. Semenjak Perang Dunia Pertama, Belanda kehilangan banyak tenaga teknik, sehingga diarahkan dengan dibentuknya perguruan tinggi TH atau yang sekarang disebut ITB, mampu menstabilkan kembali pemerintah di era kolonial. Awalnya TH hanya menampung 28 orang mahasiswa saja, dengan 2 orang pribumi. Sebagai mahasiswanya, tempat ini menjadi tempat yang bersejarah bagi Soekarno. Setelah lulus di Hoogere Burger School tingkat SMA di Surabaya pada 10 Juni 1921, seperti teman-temannya, Soekarno ini melanjutkan ke pendidikan tinggi di negeri Belanda. Namun ibunya, yaitu Ayu Roma Nyomanrai, tidak mengizinkan karena uang yang dibutuhkan sangatlah besar. Jadi kemudian Soekarno mendaftar ke perguruan tinggi teknik atau yang sekarang ini ITB. Dia juga membawa istrinya. Soekarno termasuk ke dalam 11 mahasiswa Bumi Putra di perguruan tinggi teknik tahun 1926. Soekarno sibuk menyelesaikan tahap akhir masa kuliahnya hingga akhirnya Soekarno lulus dan diwisuda pada tanggal 25 Mei 1926. Dia bersama Anwari, J.A.H. Ondang, dan Suhartejo menjadi insinyur sipil pertama lulusan Hindia Belanda di Indonesia. Sekian penjelasan dari saya tentang ITB yang dimana tempat berkuliahnya Soekarno. Terima kasih dari kami tentang perjalanan hidup Soekarno di Bandung.
Terima kasih. I've been thinking about